Militer Amerika Serikat tetap menggencarkan blokade terhadap Iran di Selat Hormuz. Video yang dirilis CENTCOM pada 20 Mei ini memperlihatkan militer AS menghentikan aliran perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Total 89 kapal dagang telah dialihkan. Sementara itu, saat berbicara di piknik Kongres di Washington DC pada Selasa waktu AS, Presiden Donald Trump mengklaim Iran memiliki nuklir dalam pikiran mereka. Karenanya, AS menjamin Iran tak akan memiliki senjata nuklir. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And you see it now with Iran. We wiped out their Navy. The Navy is gone. The Air Force is gone. Their anti-aircraft is gone. Namun, kecaman AS nampaknya tidak membuat Iran gentar. Di tengah penundaan serangan AS, militer Iran kembali memamerkan 3 drone di depan kerumunan di kota Islam Sarh, Iran. Tak hanya itu, warga Iran juga mulai berlatih menggunakan rudal portable untuk mencegat pesawat terbang rendah, salah satunya jet F-18. Sikap warga Iran ini senada dengan pernyataan Menlu Iran Abbas Araghchi. Araghchi mewanti-wanti Presiden Donald Trump. Jika perang pecah lagi, Trump harus siap menerima banyak kejutan dari Iran. Melalui akun X-nya, Menlu Iran Abbas Araghchi bilang, beberapa bulan setelah dimulainya perang terhadap Iran, Kongres AS mengakui kehilangan puluhan pesawat senilai miliaran. Angkatan bersenjata kami yang kuat dikonfirmasi sebagai yang pertama untuk menyerang jatuh F-35 yang disebar-sebarkan. Dengan pelajaran yang dipetik dan pengetahuan yang kita peroleh, kembali ke perang akan menampilkan lebih banyak kejutan. Upaya meredakan konflik melalui pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu dengan tetap mempertahankan blokade kapal-kapal yang melintas menuju atau keluar dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. Meski menunda serangan ke Iran, Presiden Donald Trump tetap menyerukan tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Tidak hanya itu, Amerika juga tidak ingin menghentikan blokadenya di Selat Hormuz. Namun Iran justru bersiap bersama warganya menghadapi serangan Amerika Serikat sewaktu-waktu. Kita bahas bersama alumnus Rajaratnam School of International Studies, NTU, Mas Riko Marbun, dan juga dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mas Riko terlebih dahulu. Mas Riko, kita mengetahui bahwa Amerika Serikat bersikukuh bahwa Iran tidak dibolehkan memiliki senjata nuklir. Namun saat ini Donald Trump mengancam akan melakukan serangan dalam jangka waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Apakah serangan ini akan berlangsung? Secara material sebenarnya kalau kita bicara perang Iran ini kerugian yang dialami oleh Amerika itu bukan yang sifatnya material. Kenapa? Kalau terakhir kita dengar dari presentasi dari Menteri Perang di hadapan Kongres, itu mereka kan baru habis sekitar 25 miliar dolar. Sementara anggaran Departemen Perang itu sendiri, itu yang diajukan itu sekitar 1,4 triliun dolar. Itu artinya 1.400 miliar. Jadi baru sekitar 1,7%. Jadi sangat sedikit kalau secara material. Nah, kesulitan yang dihadapi oleh Amerika sekarang ini itu sifatnya non material semua, terutama di dalam situasi domestik. Dalam situasi domestik itu ada 2. Satu, tekanan harga-harga barang yang naik, terutama harga BBM. Yang kedua, karena ada tekanan harga BBM yang naik, itu sebentar lagi pada bulan November akan ada pemilu sela. Jadi secara politik partainya Donald Trump itu akan dirugikan. Oleh karena itu, Amerika apapun yang dihadapi dalam situasi perang ini, maka dia tidak boleh terlihat kalah. Dia tidak boleh terlihat kalah. Nah, oleh karena itu, Selat Hormuz yang dulunya itu terbuka oleh semuanya, dan pada saat blokade dilakukan oleh Iran dan Iran memilih siapa yang boleh lewat ke sana, Amerika memutuskan untuk melakukan double blokade. Nah, jadi sehingga akhirnya kerugian itu
tidak lagi ditentukan oleh Iran, tetapi kerugian ditentukan juga oleh Amerika. Dan seluruh negara Teluk sampai saat ini itu mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50 miliar US dollar. Jadi itu sangat besar. Target dari Amerika menurut saya itu ada dua. Mengapa mereka ngotot untuk tetap mempertahankan Selat Hormuz itu ditutup begitu ya. Target yang pertama itu adalah memberikan tekanan langsung kepada Iran begitu, karena secara ekonomi berarti Iran ini akan mengalami kesulitan dalam mengekspor ataupun mengimpor barang. Jadi kan ini bukan hanya ekspor saja, tapi impor barang kebutuhannya itu mereka mengalami kesulitan dan mereka harus mencari rute-rute selain rute laut. Dan itu kan belum memenuhi standar minimal dari sebelum Selat Hormuz itu dibuka. Jadi Amerika ingin menekan langsung Iran begitu, dan itu berlangsung sampai sekarang agar mereka mau masuk ke meja perundingan. Yang kedua, Amerika ingin menunjukkan kepada dunia dan ingin menunjukkan kepada publik domestiknya bahwa sampai saat ini Amerika dengan melakukan blokade total di Selat Hormuz itu menjadi pihak yang di atas angin. Itu menurut saya target dari Amerika. Oke, saya ke Mas Evata. Mas Evata, kita mengetahui bahwa Iran juga bersikuku dengan bahwa ini merupakan perang ideologis juga, bahwa mereka tidak akan tunduk dengan segala proposal ataupun poin kesepakatan yang akan diajukan oleh Amerika Serikat, termasuk terkait dengan pengayaan uranium atau nuklir. Untuk saat ini ada ultimatum dari Trump, dan dari pihak Iran sendiri juga, terutama dari juru bicara Angkatan Darat mereka menyatakan bahwa dalam waktu selang Angkatan Bersenjata mereka tengah mempersiapkan apa saja yang terburuk, termasuk juga melatih warga sipil. Menurut Anda, kejutan seperti apa yang telah dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Iran untuk menghadapi serangan dari Amerika Serikat? Baik, faktor utama yang dalam kesempatan ini perlu kita sama-sama hitung adalah Iran memang tidak memiliki opsi yang begitu banyak ya, selain melakukan perang total. Ya. Nah, maka perang total ini menjadi salah satu aspek yang dipersiapkan betul oleh Iran, mengingat bahwa nadi perekonomian mereka itu semua sangat bergantung dari kelancaran perdagangan dan juga bagaimana persiapan mereka terhadap Selat Hormuz. Ketika Selat Hormuz ini ujungnya diinjak oleh Donald Trump, dan kita tahu bahwa Iran itu saat ini kurang lebih ada sekitar 42 juta barel ya, yang akhirnya kesulitan untuk bergerak ya dengan bebas. Ini menjadi tanda bahwa mereka harus mempersiapkan perang dengan sangat-sangat serius. Dan akan tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya perang yang cukup menarik itu terkait dengan masalah perang intelijen ya. Jadi kita melihat Iran juga memasang beberapa kapal-kapal tua itu kurang lebih di Pulau Kis, yang merupakan pulau yang menjadi salah satu bagian dari pusat sentral intelijen mereka ya. Jadi ini yang akhirnya dikontra habis-habisan atau dilawan habis-habisan oleh unit 8.200 dari IDF ya. Mereka mencoba semaksimal mungkin untuk melawan spoofing GPS yang dilakukan oleh pasukan IRGC kepada kapal-kapal yang hendak keluar dari perairan Hormuz. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, intelijen dan kontra intelijen yang terjadi, terus persiapan mereka untuk melakukan perang total, dan ada beberapa wilayah juga yang sudah digali terkait dengan senjata mereka yang selama ini tersimpan di bawah tanah, dan jumlahnya itu masih dalam kondisi yang baik dan bisa digunakan sekitar 70% masih bisa digunakan. Nah, maka ini menjadi salah satu opsi yang benar-benar nanti akan benar-benar mereka persiapkan dengan sangat-sangat, bukan hanya matang ya, tapi mereka juga tahu bahwa ada kepentingan Rusia dan ada juga kepentingan Cina yang di belakang sudah memantau aktivitas Amerika begitu. Jadi mereka merasa bahwa mereka tidak berada dalam kondisi sendirian, dan ada fakta yang cukup menarik. Tanggal 19 itu sebenarnya Amerika hendak melakukan serangan besar-besaran. Dan serangan besar-besaran ini ternyata dilobi habis-habisan oleh UAE dan juga Arab Saudi. Karena ancaman dari Iran hendak menghancurkan Aramco ya. Saudi Aramco yang merupakan nadi perekonomian dari Arab Saudi itu sendiri gitu, dan ada beberapa titik-titik yang menjadi target sah dari Iran itu sendiri. Jadi maka opsi Samsonic itu menjadi salah satu poin yang kali ini begitu sangat berbahaya dan dimainkan oleh Iran. Ya, Mas Riko, kita juga tadi menyambung dari informasi dari Mas Evata bahwa
kekuatan laut dari Iran juga tidak bisa disepelekan oleh Amerika Serikat, bahwa yang terbaru mereka memiliki kapal-kapal tua dan juga kapal-kapal cepat yang mampu menghubungi kapal-kapal besar dari Amerika Serikat. Itu salah satu metode. Nah, kemudian saat ini kita juga mengetahui dari media Iran, warga sipil dilatih untuk menggunakan beberapa alat seperti persenjataan portable. Menurut Anda apakah ini juga sebuah tanda bahwa Iran sendiri kondisinya pertahanannya telah melemah? Jadi kalau kita melihat ya, bagian pertama tadi itu, memang Iran sudah lama mempersiapkan perang asimetris, sehingga dia tahu dia tidak akan bisa berhadapan head to head senjata canggih melawan senjata canggih yang lebih mahal. Oleh karena itu kita bisa melihat sebenarnya Amerika itu sudah pernah mencoba secara militer mengambil Selat Hormuz. Itu yang dinamakan dengan Project Freedom beberapa pekan lalu. Tetapi kemudian kan Project Freedom itu gagal karena Amerika ditembaki oleh drone, ditembaki oleh rudal begitu, dan ditembaki oleh kapal-kapal kecil gitu, sehingga akhirnya kapal besarnya harus mundur lagi. Ini yang sebenarnya senjata andalan Iran yang itu diperhitungkan oleh Amerika dan oleh seluruh negara yang diteluk. Kalau terkait dengan apa yang kita saksikan di TV kemudian kita lihat juga tadi ditayangkan di Kompas, ini sebenarnya lebih kepada perang narasi ya, atau perang urat syaraf ya begitu ya. Karena kan kalau kita lihat nggak mungkin di pinggir jalan itu belajar nembak belajar untuk menembak, kemudian di tempat terbuka banyak orang, kemudian mereka membawa semacam RPG begitu ya untuk tembak helikopter, itu tidak. Tetapi sebenarnya yang ingin ditunjukkan dan pesannya ini sebenarnya bukan kepada militer Amerika. Pesannya ini adalah kepada rakyat yang ada di Teluk dan kemudian rakyat Amerika sendiri, publik Amerika sendiri, bahwa kalau terjadi perang besar sebenarnya, apalagi kalau sampai ada invasi pasukan darat, maka rakyat Iran secara total siap melawan. Jadi ini sebenarnya menunjukkan determinasi, bukan kelemahan. Kenapa ini jadi penting? Iran mencoba menggertak begitu ya. Karena kan kalau kita lihat di Teluk Persia itu, di satu sisi itu kan pantai punya Iran. Di sisi berhadapan itu pantai milik negara-negara Teluk lain. Tetapi pasukan yang ada di situ kan pasukan Amerika semua. Jadi kalau misalnya ternyata kurang lebih ada 50.000 pasukan Amerika di situ. Kalau ternyata ada perang darat misalnya untuk mengamankan atau menaklukkan Selat Hormuz melalui pendudukan terhadap pantai, itu Iran ingin menunjukkan bahwa bukan hanya tentara yang siap, bukan hanya pasukan revolusioner yang siap, tapi rakyat Iran juga siap. Ya, saya akan nanti ke Mas Evata terkait apakah skenario invasi ini akan dilakukan oleh pihak Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Informasinya akan kita usai jeda akan kita bahas kembali. Terima kasih. Kita akan kembali membahas terkait dengan informasi bahwa Donald Trump juga memberikan ultimatum terhadap Iran dan akan tetap melakukan blokadenya di Selat Hormuz. Namun Iran kini juga bersama warganya akan bersiap untuk menghadapi serangan sewaktu-waktu. Kita akan membahas bersama dengan Mas Riko Marbun dan juga Mas Evata Filomena Duarte. Saya kembali ke Mas Evata. Mas Evata, bahwa persiapan sejak lama oleh Iran ini dilakukan termasuk dengan memperkuat pertahanan basis masyarakatnya, kemudian ada milisi dan juga peralatan tempur yang juga kita bilang walaupun agak kondisinya telah lama atau kuno, namun juga memiliki efektivitas untuk menyerang serangan dari Amerika Serikat. Untuk saat ini apakah opsi yang akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump dengan operasi Sledgehammer-nya akan dilakukan dengan rentetan terkait dengan invasi ke Iran? Ya, invasi ke Iran sebenarnya memang sudah terjadi ya, tapi tidak dalam bentuk pasukan begitu. Atau boots on ground, memang itu salah satu poin yang dihindari oleh Amerika Serikat. Mengingat bahwa dalam situasi politik dalam negeri Amerika yang cukup kacau ya, kita bisa lihat ada kurang lebih tekanan-tekanan penolakan terhadap perang, bahkan RUU mengenai pendanaan perang juga mulai digodok oleh Kongres ya. Maka opsi serangan darat atau invasi besar-besaran itu pasti menjadi opsi ultimatum atau terakhir. Akan tetapi yang bisa kita lihat, Amerika itu pasti akan menggunakan spektrum perang elektronik secara total. Jadi mereka akan menetralisir beberapa titik-titik pangkalan-pangkalan yang diduga merupakan pangkalan-pangkalan intelijen dari
Iran itu dulu gitu. Setelah itu baru mereka nanti akan menyerang secara khusus ke beberapa situs nuklir ya, dan juga upaya-upaya untuk penyerangan terhadap payung udara dari Iran. Dan nanti depannya mereka baru melakukan operasi untuk mengamankan jalur laut. Jadi sebenarnya kalaupun nanti dilakukan serangannya yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk membuka dan juga menetralisir ranjau laut. Karena hari ini itu kurang lebih ada 30-an lebih negara yang sudah sepakat untuk melakukan operasi keamanan laut ya, yang kali ini dipimpin oleh Prancis dan juga Inggris begitu. Jadi secara internasional akhirnya ini mendapatkan dukungan yang sangat besar, dan Amerika juga pasti akan memanfaatkan tiupan angin tersebut untuk melakukan penetralisir ya, melakukan operasi penetralisir terhadap ranjau-ranjau yang selama ini ditebar. Dan selanjutnya juga mereka pasti akan melakukan surgical strike ya seperti biasa. Dan mungkin nanti ke depannya mereka akan melakukan hal yang cukup serius, yaitu terkait dengan pusat-pusat energi dan air dari Iran itu sendiri. Akan tetapi apakah Iran siap atau tidak? Ya tentu Iran sangat siap ya menghadapi situasi seperti ini, dan ini merupakan situasi yang sudah ditunggu oleh Iran selama ini gitu. Mengingat bahwa perang total itu membuktikan bahwa ternyata kali ini tidak ada perpecahan kongsi di dalam politik dalam negeri Iran yang selama ini dituduhkan oleh Amerika dari data-data intelijen yang ada gitu. Mereka mengatakan ada perbedaan faksi antara Fahidi ya, IRGC, dan juga perbedaan faksi dari kelompok-kelompok moderat begitu, kelompok-kelompok politisi. Nah, ini dia. Maka ketika muncul opsi perang ya secara total, tanda bahwa ya semua ya warga negara Iran siap mati untuk membela. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat dihindari oleh Amerika Serikat, dan mungkin akan dihindari juga oleh beberapa negara, karena kita tahu serangan retaliasi yang dilakukan oleh Iran ini cukup sangat berbahaya, dan mungkin akan menguras jam waktu yang dimiliki oleh Amerika, dan ini merupakan hal yang sangat-sangat benar-benar destruktif ya, dan katastrofik juga bagi Amerika. Saya melihatnya demikian. Ya, Mas Riko, untuk saat ini kita mengetahui bahwa dari Kongres Amerika Serikat sendiri juga telah meminta keterangan dari pihak Presiden Donald Trump dan menyatakan bahwa tidak ada senjata nuklir bagi Iran, dan Presiden Donald Trump juga akan melakukan serangan. Nah, untuk saat ini sebenarnya petanya seperti apa di Amerika Serikat sendiri? Tentu ini menjadi ganjalan bagi Presiden Donald Trump dengan ambisinya untuk tetap menyerang Iran. Seperti apa Anda melihatnya posisi dari Kongres Amerika Serikat? Jadi kan sebenarnya ini ada beberapa hambatan yang sifatnya itu politik ya. Yang pertama itu adalah politik anggaran. Jadi kita tahu di Amerika itu ada semacam peraturan yang membatasi kekuasaan presiden untuk melakukan serangan atau perang terhadap negara lain. Boleh dilakukan tanpa melapor terhadap Kongres, tapi diberi waktu maksimal 60 hari. Dan 60 hari ini kan sudah terlewati. Tetapi kemudian Donald Trump beserta kabinetnya kan mengatakan bahwa ini tidak sampai 60 hari, karena pada 7 April lalu itu mereka sudah ceasefire. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena jika ingin melanjutkan dalam perang yang skala besar, itu kan tentu membutuhkan green light terhadap penggunaan anggaran. Ini yang menjadi masalah. Yang pertama. Yang kedua, kita tahu sekarang sedang terjadi pertarungan menuju pemilu setelah di bulan November mendatang. Begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa Trump ini dia sangat berhati-hati untuk mengambil tindakan dalam skala yang sifatnya lebih besar jika itu merugikan terlihat lemah atau kalah. Tetapi ini seperti dua sisi dari satu mata koin. Jadi satu sisi mungkin itu penghambat, tetapi dalam waktu yang sama Trump ini juga tidak boleh, dan Amerika tidak boleh kelihatan kalah, sehingga pada waktu yang bersamaan itu ekskalasi bisa justru menjadi naik kalau misalnya ternyata Amerika harus keluar dari perang Iran ini dengan dianggap sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itulah opsi militer itu sampai sekarang ini masih tetap ada di atas meja begitu. Jadi itu tidak pernah hilang 100%, dan bahkan military build up-nya itu di kawasan itu terus berlanjut begitu. Jadi menurut saya itu yang sedang terjadi. Dan di Amerika sendiri sekarang Trump ini sedang berusaha mencari cara-cara di luar di luar perkembangan tentang perang Iran ini untuk mencoba membujuk rakyat Amerika. Contohnya kemarin itu dia umumkan tentang penurunan harga dari
obat-obatan yang mungkin Indonesia itu kategorinya kategori Oke. BPJS lah gitu mungkin ya. Jadi itu dilakukan bahwa dia ingin cerita bahwa ya selain perang ini saya Oke. juga bisa mendeliver hal-hal yang sudah pernah saya janjikan. Kalau Baik. itu ternyata strategi itu berhasil, bukan tidak mungkin Trump mungkin akan berpikir ya Baik. opsi militer itu bisa lebih terbuka. Baik, kita lihat bagaimana ultimatum yang dilakukan oleh jajaran dari Presiden Donald Trump terkait dengan operasi Sledgehammer, dan kita lihat dalam jangka waktu 2-3 hari ke depan Donald Trump memberikan ultimatum pada Iran untuk masuk ke meja perundingan atau serangan akan dilakukan oleh pihak Amerika Serikat terhadap Iran. Terima kasih sekali lagi Mas kasih. Riko Marbun, alumnus Raja Ratnam School of International Studies NTU, dan juga Mas Evata Filomeno Beremeo Duarte, dosen geopolitik Universitas Udayana. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Terima kasih.